Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Permana R, berasal dari Sekolah Dasar Negeri Salado, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Program Studi Pendidikan Guru Kelas, tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi juga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap selalu jaga kondisi tubuhnya dari segala penyakit, terutama sekarang kita sudah dalam mengalami pandemi ya. Makanya kalian dalam kesehariannya jangan lupa masker kalau keluar rumah dan cuci tangan. Ya, gitu. Bapak absen dulu. Coba kalian masuk ke Google Form, sudah Bapak sediakan. Ada linknya untuk absen. Ya. Nah, di WhatsApp sudah dikirim linknya. Ya. Ya, coba. Sudah? Absennya sudah masuk semua? Ya, Bapak cek ya di sini. Ya, udah masuk. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk sesi pertemuan ini, baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Coba Neng Gaida sekarang doanya dipimpin dulu sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Nah, semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kan lagi pembelajaran daring ya, anak-anak. Nah, jadi pembelajaran ini kita menggunakan Zoom. Meskipun tidak berangkat ke sekolah, tetapi kita harus tetap belajar ya. Bagaimana semangat? Semangat ya belajarnya ya. Iya. Ya, anak-anak, sebelum lanjut, nah di sini kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Ya. Menyanyikan dulu lagu nasional untuk memperkuat jiwa nasionalisme kita. Ya. Coba kita dengarkan dan ikuti ya. Ayo ikuti anak-anak. Kita bernyanyi ya. Bisa. Saya Tiba di bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Terima kasih telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak, di kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah di pembelajaran tema 5 mengenai keseimbangan ekosistem, subtema 3. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, yang pertama, dengan mengamati gambar anak-anak menanam pohon, kalian mampu untuk menjelaskan alasan kegiatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekosistem secara jelas. Kemudian, dengan mencermati teks bacaan,
kalian mampu menentukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tabel yang sudah disediakan secara tepat. Yang ketiga, dengan mencermati dan memahami teks bacaan, kalian mampu untuk merancang sebuah skenario dari pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media secara tepat. Yang keempat, dengan mengenal dan memahami karakter beberapa topeng, kalian mampu untuk membuat sebuah topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Ya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya. Anak-anak, kemarin kan kita sudah membahas mengenai ekosistem. Ya, masih ingat nggak komponen ekosistem itu apa saja ya? Komponen Iya. Adalah bagian penting dari ekosistem tersebut, terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu makhluk hidup yang ada. Komponen abiotik merupakan benda yang tidak hidup. Iya, bagus ya, 100 buat Neng Gaida nih. Jadi kemarin sudah paham ya. Jadi komponen ekosistem itu ada dua macam ya, biotik dan abiotik. Di sekitar kalian komponen abiotik itu apa saja yang biasa ditemukan setiap hari? tumbuhan, Tumbuhan, apalagi? hewan, Terus manusia. Kalian sendiri juga itu termasuk komponen biotik ya. Kemudian yang abiotiknya? manusia, baju, komponen abiotiknya terdiri dari apa? kayu, papan, Kayu, udara, ya. Terus apa lagi? Matahari, pagar, banyak ya. Nah, itu semua adalah komponen abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup ya. Nah, itu komponen yang mati. Nah, kemudian kalau berdasarkan jenisnya, ekosistem itu kan ada dua macam. Ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Bapak ingin tahu nih, ekosistem buatan, contohnya apa saja ya? Sawah, kebun, ekosistem buatan, contohnya sawah, terus sawah, kebun, apalagi? Rumah, danau ya. Nah, kemudian kalau yang alami, gedung, ya, ekosistem yang alami, tanah, gunung, apalagi? Hutan, laut. Jadi intinya ekosistem alami itu adalah ekosistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tersedia di alam ini semenjak sebelum kita lahir ya. Nah, jadi kita tinggal menggunakannya secara bijak. Nah, kalau ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia ya. Ya, kita lanjutkan anak-anak ya. Tadi adalah komponen biotik dan abiotik. Nah, iya. Coba Bapak nih ingin tanya, mengapa kita perlu mengupayakan pelestarian lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Kita perlu melestarikan lingkungan agar ekosistem di sekeliling kita menjadi tetap terjaga dan seimbang ya. Kalau ekosistem tidak seimbang, tentunya akan berdampak luas. Nah, kalau sudah ekosistemnya rusak, maka yang terjadi adalah bencana alam. Ya, apakah kalian tahu
bagaimana atau contohnya bencana alam itu? Banjir, Banjir, terus tsunami, tsunami, reruntuhan, longsor, longsor ya, banyak macamnya. Nah, itu kalau banjir itu kan akibatnya dari pegunungan yang tidak mempunyai pohon-pohon. Ya, karena sekarang di daerah kita itu sudah banyak lahan pertanian yang menggunakan pertanian modern. Jadi semua pepohonan yang tinggi itu banyak yang ditebang. Ya, kemudian apa yang terjadi apabila kita membiarkan warga membuang sampah rumah tangga ke sungai? Kira-kiranya apa ya kalau misalkan sampah kita buang ke sungai, yang terjadi setelah itu apa? yang terjadi pada hilir aliran tersebut akan mengakibatkan banjir yang akan merugikan masyarakat. Iya, betul ya. Nanti akan terjadi banjir. Kalau kalian membuang sampah, kira-kiranya di mana? Ke tempat yang seharusnya untuk sampah. Ya, jadi pesan dari Bapak, ketika kita mempunyai sampah rumah tangga, tidak boleh untuk membuangnya ke sungai, karena efeknya akan jangka panjang ya. Nah, kalau misalkan ada sampah organik, sebaiknya kalian dibuatkan untuk kompos. Kemudian kalau sampah non-organik, sebaiknya dibakar daripada nanti dibuang ke sungai ya. Mengerti anak-anak semua? Mengerti, Pak. Iya, bagus ya. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Menanam tanaman, menjaga alam, tidak menebang pohon sembarangan. Iya, banyak ya. Kita menjaga ekosistem itu bukan hanya dengan satu hal, tapi dengan banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Nah, Bapak ingin tampilkan ini ada media pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Coba anak-anak perhatikan di depan HP kalian ada sebuah gambar. Perhatikan gambar di samping dengan seksama. Itu anak-anak sedang apa ya kegiatannya? Menanam pohon secara bersamaan. Menanam pohon secara bersamaan. Terus? Menambah ekosistem yang ada pada alam. Iya, itu anak-anak sedang mengadakan kegiatan menanam pohon. Tujuannya adalah untuk reboisasi ya, atau penghijauan. Nah, apa tujuan kegiatan tersebut? Agar alam terjaga dari longsor dan apalagi agar alam terjaga dari longsor. Kemudian alam terjaga dari banjir. Betul? betul. Kemudian katanya apakah kegiatan tersebut dapat membantu keseimbangan ekosistem? Apakah dapat membantu? Pasti ya. Pasti dapat. Karena dengan adanya tumbuhan yang banyak, ekosistem pun akan seimbang ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada video nih. Perhatikan ya. Biotik dan abiotik. Nah, itu tadi komponen ekosistem.
Nah, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang keseimbangan ekosistem. Yang dapat kalian simpulkan dari tayangan tadi, kira-kira apa ya? Tadi kan videonya membahas mengenai ekosistem, terus keseimbangan ekosistem, terus dampak dari kerusakan lingkungan, alam. Nah, tadi katanya kalau ekosistem rusak itu karena keserakahan Manusia. Ya. Kenapa manusia serakah? Sebagai contoh begini, pada zaman dahulu ketika manusia belum banyak beraktivitas dan membutuhkan ekonomi yang luas, masih banyak hutan-hutan lebat. Tetapi sekian banyak manusia berkembang biak, kemudian makin bertambah penduduknya, maka dibutuhkan sandang pangan juga yang banyak. Nah, kemudian dibuka lahan pertanian di setiap tempat, dan tentunya lahan pertanian tersebut membabat hutan, ya, betul tidak? Nah, pasti ketika lahan pertanian atau ladang dibuat, hutan pun akan musnah. Nah, itu salah satu keserakahan manusia, tetapi bukan serakah tidak ada tujuannya ya, tetapi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup juga. Ya, bagaimana kita bisa makan kalau tidak bercocok tanam? Tapi dampak paling besar dari kerusakan lingkungan itu adalah terjadi di perkotaan ketika industri mulai dibangun, ya. Apakah kalian tahu industri? Pabrik-pabrik? Ya, tahu Pak. Tahu ya? Tahu Pak. Kira-kira pabrik apa saja yang pernah kalian lihat? Pabrik tahu. Pabrik tahu. Kemudian? Pabrik baju. Terus? Dan pabrik bola voli. Bola voli. Banyak ya pabrik itu. Seperti yang tadi Intan bilang, ada pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik apa lagi? Baju. Nah, pabrik baju kalau dilihat di kota itu pencemarannya sangat besar, ya. Kenapa sangat besar? Karena hasil limbahnya itu dibuang ke sungai mengakibatkan ikan di sekitar pabrik tersebut menjadi mati, ya. Ya. Nah, sungai itu tidak lagi murni, tidak lagi bersih, tetapi bahkan mengandung racun. Nah, sampai kalau dikonsumsi oleh manusia itu tidak bisa lagi. Kemudian jika dipakai di lahan pertanian untuk mengairi lahan sawah juga tidak bagus untuk pertumbuhan padi tersebut. Nah, itu dampak kerusakannya. Nah, coba nanti kalian lihat dan bisa dikerjakan. Nah, LKPD ini bisa nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai, kemudian bisa dikumpulkan. Di sini ada LKPD untuk kegiatan 1. Nah, tadi kegiatan 1 ini akan membahas mengenai materi mengenai yang tadi di video di share itu, ya. Nah, pertama kalian nanti isi dulu nama, kemudian absensinya. Nah, ini untuk yang pertama kalian mengisi dari kolom di bawah itu mengenai pikiran utama dan informasi penting. Nah, nanti dari mana pikiran utama didapatkannya? Nanti kalian bisa lihat di sini. Dari yang 5 aksi kecil menjaga bumi yang kita huni. Di sini kan ada 5 nih. Nah, tinggal masukkan aja. Kalau misalkan
Yang poin pertama, pikiran utamanya adalah kurangi penggunaan plastik, misalkan masuk di sini. Kemudian informasi pentingnya itu apa gitu. Ya. Tinggal dijabarkan saja nanti informasi pentingnya. Ya, kalian paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, terakhir nih ada pembahasan mengenai cara membuat topeng. Apakah kalian tahu apa itu topeng? Ini contoh dari topeng ya, anak-anak. Ya. Nah, topeng itu ada beberapa jenis. Nah, di sini kita akan bahas mengenai topeng yang berkarakter atau mempunyai karakter. Topeng yang berkarakter itu bisa dilihat dari bentuknya, kemudian mimik wajahnya, kemudian dari warnanya. Nah, kalau kita identifikasi, kalau topeng yang baik itu kira-kira yang mana ya? Kalau dilihat di sini. Nomor 3. Nomor 3. Ini ya. Nomor 3, Dan nomor 1. Nomor 3 dan nomor 1. Kalau nomor 2, sepintas kita sudah tahu ya dari bentuk mukanya. Yang baik, ada muka yang baik dan ada muka yang jahat ya. Kemudian warnanya, kalau misalkan topeng karakter kurang baik itu warna wajahnya itu ada yang merah, ada yang warna hitam gelap. Kemudian yang baik itu biasanya yang putih, yang bersih ya. Tahu kan semuanya? Tahu. Nah, di sini Bapak akan tampilkan bagaimana cara membuat topeng. Nah, coba sambil dibaca ya. Nah, ini prosesnya dari awal. Kita di pertemuan kali ini nanti ada produk yang harus kalian buat, yaitu topeng sederhana. Tidak usah membuat topeng yang susah ya. Coba dari kertas bekas saja. Nah, tapi ini proses pembuatannya harus kita lihat dulu. Yang pertama, kita harus siapkan alat dan bahan untuk membuat topeng. Pertama dari kertas dulu ya bahannya. Kemudian langkah-langkahnya coba dibaca. Nah, baiklah, nanti ini filenya Bapak share aja ke grup ya, biar kalian bisa baca dengan jelas. Ya, mengerti? Mengerti. Di sini ada LKPD yang kedua. LKPD kedua itu kalian disuruh untuk menganalisa sebuah gambar. Ada gambar orang yang sedang menelpon dan di pinggirnya ada yang sedang menanam pohon. Kemudian tugasnya buat percakapan lewat telepon sesuai dengan kondisi gambar di atas ya. Nanti kalian buat dialognya tetapi mengacu pada gambar ini. Paham? Kalian harus menganalisis dari topeng tersebut yang tampil. Ada pertanyaannya 3. Di sini nanti jawab. Bagaimana menurut kalian tentang karakter topeng di atas? Coba jelaskan karakternya. Apakah karakternya baik, mana yang baik, mana yang jelek. Nanti kalian tuliskan pada jawaban. Pilih saja nanti karakter yang baik yang mana saja, karakter yang jelek yang mana saja. Yang kedua, identifikasi dan sebutkan ada berapa topeng yang berkarakter baik dan buruk. Tinggal dihitung berapa yang berkarakter baik dan berapa berkarakter buruk. Nah, setelah pembelajaran kali ini sampai di akhir, Bapak ingin memberikan sebuah tes akhir pembelajaran. Nah, apa fungsinya? Bapak ingin mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian dan pemahaman kalian di pertemuan kali ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Nah, nanti link Google Form-nya Bapak kirim ke WA Group. Kalian nanti tinggal klik saja
link ini dan isi di Google Form tersebut. Paham ya? Coba Bapak beri waktu nih 10 menit dulu ya. Coba diisi dulu. Iya, ini tadi jawaban-jawaban kalian ya, sudah masuk ke Google Form. Sudah ada beberapa orang yang masuk. Iya, terima kasih ya. Kalian sudah bisa menjawab. Nanti Bapak akan nilai. Saat pembelajaran di kelas tetap muka, kita bisa langsung tanpa banyak kendala ya. Tapi ketika pembelajaran daring, nah seperti ini kendalanya. Sinyalnya jelek, kemudian keluar masuk ke jaringan. Itulah pembelajaran daring, tetapi apapun itu harus kita nikmati dengan semangat ya anak-anak. Bapak ingin mendengar kesimpulannya dari pembelajaran yang tadi kita bahas. Ada yang mau menyimpulkan? Nah, kalau begitu kita simpulkan bersama-sama saja ya. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran pertemuan kali ini, pertama, kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa harus dijaga? Karena keseimbangan ekosistem itu akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ekosistem yang rusak menimbulkan juga bencana alam dan kerusakan lingkungan pada manusia itu sendiri. Ya, yang kedua, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segenap karunia-Nya tentang alam semesta ini yang bisa kita nikmati tanpa kita harus membayarnya ya. Makanya kita harus menjaganya. Iya, karena kita tidak bisa membuat, seharusnya kita bisa menjaga. Tuh. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran sesi ini, Bapak akan kenalkan dulu sebuah lagu daerah berjudul Tokecang. Lagu daerah yang sudah kita dengarkan dari Jawa Barat yang berjudul Tokecang. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, baiknya kita berdoa dulu sebagai penutup. Neng Indah, silakan pimpin dulu doanya. Terima kasih atas doanya tadi yang dipimpin oleh Neng Indah ya. Di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, tetap selalu jaga kebersihan tangan, dan saat keluar rumah kalian selalu memakai masker. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat beristirahat dan selamat bertemu kembali di pertemuan sesi berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.